Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Aprila Putri, NPM 043 dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Nah, di sini saya akan membahas tentang tokoh yang sangat luar biasa. Ya, siapa lagi kalau bukan Viktor Frankl. Nah, di sini Viktor Frankl lahir di tanggal 26 bulan Maret 1905 dan meninggal dunia pada 2 September 1997. Sebab meninggal gagal jantung, kebangsaan Australia, dikenal atas logoterapi analisis eksistensial. Viktor Emil Frankl mendapat gelar MD PhD 26 Maret 1905 sampai 2 September 1997 adalah seorang neurologi psikiater Australia serta korban Holocaust yang selamat. Frankl adalah pendiri logoterapi dan analisis eksistensial, aliran Wina ketiga dalam psikiatri. Dalam buku ini, ia berusaha secara objektif menggambarkan kehidupan seorang tahanan di kamp konsentrasi dari supervisi sebelum 1945. Frankl dilahirkan di Wina, Australia. Minat Frankl terhadap psikologi muncul sejak ia masih muda. Untuk ujian akhir matura di SMA, ia menulis sebuah makalah tentang psikologi pemikiran filsafat. Dari 1933 hingga 1937, ia memimpin apa yang dinamakan Pavilion bunuh diri di rumah sakit umum di Wina, dan dari 1937 hingga 1940 ia melakukan praktek pribadi dalam psikiatri. Pada Desember 1945 ia menikah dengan Tilly Grasser. Pada musim gugur 1943, istrinya dan orang tuanya dideportasi ke kamp konsentrasi dan Theresienstadt. Pada tahun 1944, beliau dipindahkan ke Auschwitz dan di belakang ke Keuverein dan Turkheim, dua kamp konsentrasi yang terdekat dengan Case Dachau. Ia dibebaskan pada 27 April 1945 oleh tentara Amerika Serikat. Frankl selamat dari Holocaust, tetapi istrinya serta kedua orang tuanya dibunuh di kamp konsentrasi. Di antara saudara dekatnya, hanya saudara perempuannya saja yang telah bermigrasi. Frankl dibebaskan setelah 3 tahun mendekam di kamp konsentrasi. Lalu ia kembali ke Wina. Pada 1945 ia menulis bukunya yang terkenal di seluruh dunia yang berjudul In Psychology Erleb dan Konzentrationslager. Terjemahan hari seorang psikolog mengalami kamp konsentrasi. Terjemahan bahasa Inggrisnya Man Search of Meaning atau Manusia yang Mencari Makna. Ia berusaha secara objektif menggambarkan kehidupan seseorang tahanan biasa di kamp konsentrasi dari perspektif seorang psikiater. Pada tahun-tahun setelah perang, Frankl menerbitkan lebih dari 30 buku dan menjadi terkenal terutama sebagai pendiri logoterapi. Pada tahun 1977, berdiri The Viktor Frankl Library and Memorabilia di The Graduate The Holy Grail di Berkeley, Amerika Serikat. Logoterapi mendapat julukan kehormatan sebagai The Hereditary School of Psychology sebagai aliran maapan setelah psikologi Sigmund Freud dan psikologi individual Alfred Adler. Filosofi Viktor Emil Frankl. 1. The Freedom of Will, kebebasan seseorang untuk bertanggung jawab. Menurut Frankl, meskipun kondisi luar mempengaruhi kehidupan, namun individu bebas memilih reaksi dalam menghadapi, merespon, dan menanggapi kondisi tersebut. 2. The Will to Meaning, motivasi dasar manusia yang tertuju kepada hal-hal dasar di luar dari individu itu sendiri, sehingga the will to meaning ini tidak bersifat self-centered, terpusat kepada diri sendiri. 3. The meaning of life, pada dasarnya manusia adalah makhluk yang selalu berusaha untuk memaknai hidupnya. Frankl menganggap bahwa makna hidup dapat ditemukan di dalam kehidupan manusia dan hal tersebut bersifat unik, spesifik, personal, sehingga masing-masing orang mempunyai makna hidupnya yang khas dan cara menghayatnya yang berbeda.
berbeda antara pribadi yang satu dengan yang lainnya. Sumber makna hidup menurut Viktor Frank, Creative Values. 1. Makna hidup seseorang hendaknya berasal dari berkarya, bekerja, menciptakan, dan melaksanakan karena seseorang individu memang mencintai apa yang dikerjakannya. 2. Experiential Values. Bagaimana seseorang individu meyakini dan memahami kebenaran yang ada, nilai-nilai, keyakinan, keindahan, cinta kasih, serta keimanannya. 3. Attitudinal Values. Bagaimana seseorang individu dapat mengambil sikap dan langkah yang tepat dan pasti terhadap suatu peristiwa buruk yang menimpanya dan tidak dapat dihindarinya. 3. Cara yang ditemukan oleh logoterapi untuk menuntut pada pencarian arti kehidupan dengan memberikan kepada dunia lewat suatu ciptaan atau karya, dengan mengambil sesuatu dari dunia melalui pengalaman, dengan sikap yang diambil manusia dalam menyikapi penderitanya. Logoterapi sebagai salah satu metode konseling. Dalam logoterapi, pasien dibantu untuk menemukan nilai-nilai baru dan mengembangkan filosofi konstruktif dan dalam kehidupan. Oleh karena itu, seorang logoterapis tidaklah mengobati gejala-gejala yang tampak pada pasien atau kalian secara langsung, akan tetapi mengadakan perubahan sikap neurotik pasien terlebih dahulu. Dalam proses terapi, kalian diperlihatkan bagaimana membuat hidup menjadi penuh arti dengan the experience of love. Pengalaman ini akan membuatnya mampu menikmati ketulusan, keindahan, dan kebaikan, dan mampu mengertikan akan manusia dengan keunikan pribadinya. Tujuan dari logoterapi adalah membangkitkan kemauan untuk bermakna dalam individu tersebut yang bersifat khusus dan pribadi bagi masing-masing orang. Logoterapi itu sendiri sebagai metode pengembangan diri. Logoterapi sebagai salah satu aliran psikologi yang mempunyai teori yang khas tentang manusia yang dapat diaplikasikan dalam bentuk pelatihan dalam rangka pengembangan diri. Landasan teori kepribadian logoterapi bercorak eksistensial dan humanistik. Landasan teori kepribadian logoterapi bercorak eksistensial dan humanistik, artinya logoterapi mengakui manusia sebagai makhluk yang memiliki kebebasan berkehendak, sadar diri, dan mampu menentukan apa yang terbaik bagi dirinya, sesuai julukan kehormatan bagi manusia sebagai the self-determining being. Nah, itu saja yang saya bisa dapat jelaskan tentang Viktor Emil Frank. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apa ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari makna.